Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwati fillah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tentang makharijul huruf, yaitu tempat keluarnya huruf. Nah, ini kita masuk di huruf fa. Ya, huruf fa. Langsung saja saya mulai ya. Huruf fa ini termasuk huruf yang keluarnya dari dua bibir ya. Jadi makhraj asyafatain, bibir ya, dua bibir. Nah, yang untuk huruf fa ini tempat keluar hurufnya terbentuk dari ujung gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah bagian dalam. Fa. Nah, perlu diperhatikan untuk pengucapan huruf fa ini tidak terlalu begitu ya, bibirnya bukan fa, atau hati-hati huruf fa ini terbawa aksen mengucapkan menjadi pa. Nah, ini salah ya. Jadi fa, fi, fu. Ujung gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah bagian dalam. Ya, bisa dilihat di gambar ya. Di sini ya, ujung gigi seri atasnya itu di sini bertemu dengan bibir bawah bagian dalam sebelah sini. Nah, inilah makhraj huruf fa. Selanjutnya ada huruf qa. Nah, huruf qa ini termasuk huruf lidah atau huruf lisan yang terbentuk dari pangkal lidah paling belakang ya, bertemu dengan langit-langit yang berdaging. Nah, jadi langit-langit yang berdaging itu yang ke belakang ya. Kalau yang tengah itu bertulang. Nah, langit-langit yang berdaging bisa dirasakan pangkal lidahnya qiqu ya. Nah, di sini huruf qa, pangkal lidahnya ini bertemu dengan langit-langit yang berdaging. Huruf qa, qiqu baq, qiqu. Ya. Selanjutnya ada huruf ka. Nah, ini sama dengan huruf qa, termasuk huruf lisan atau huruf lidah, tetapi makhrajnya mendekati dengan huruf qa. Nah, kalau qa itu pangkal lidah paling belakang bertemu dengan langit-langit yang berdaging. Nah, kalau ka ini dia agak ke depan. Jadi pangkal lidahnya bertemu dengan langit-langit yang berdaging dan bertulang. Nah, di antara itu. Jadi lebih ke depan daripada qa. Ka bisa dirasakan ka paling belakang, maju sedikit, lebih ke depan itu ka ki ku. Nah, untuk huruf ka ini punya sifat hamas ya. Jadi keluar ada nafas yang mengalir, ka ki ku. Membacanya bukan ka, bukan ya, tapi ada hamasnya sedikit, ka ki ku. Kemudian ketika huruf ka ini, huruf kaf ini bersukun ya, berharokat sukun, membacanya ak, ik, uk, seperti itu. Huruf ka bisa dilihat gambarnya ya. Nah, ini pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang berdaging dan bertulang. Yang bertulang itu lebih ke depan daripada yang berdaging. Jadi huruf ka posisinya ada di depan qa. Ya, jadi lebih ke depan daripada qa. Ya, selanjutnya ada huruf lam. Ya, huruf la. Nah, huruf lam ini termasuk mudah ya untuk diucapkan. Makhrajnya adalah
ujung sisi lidah. Ujung sisi lidah itu bagian sini ya, tepi-tepi lidahnya hingga ke akhir ujungnya. Maksudnya itu hingga ke sini, ujung sisi lidah hingga ke akhir ujungnya. Jadi area huruf lam itu ada di sini. Nah, bertemu dengan gusi gigi atas. La. Bertemu dengan gusi gigi atas, kemudian 2 gigi geraham pertama, 2 gigi taring, 2 gigi seri kedua. Ini tipe ya. Ya, 2 gigi seri kedua dan 2 gigi seri atas. Nah, lebih lengkapnya ada di gambar ini ya. Jadi ini ranah makhraj huruf lam. Nah, yang dimaksud dengan ujung sisih lidah adalah ujung sisih lidah itu sini, tepi-tepinya, akhir sisi lidah. Ini hingga ujung akhir sisi lidah, itu maksudnya lidah paling ujung. Nah, bertemu dengan yang pertama tadi adalah gusi atas ya. Bertemu dengan gusi atas dan gigi-gigi yang bertemu dengan lidah ini ya, ujung sisi lidah ini adalah area ini. Ya, ini gigi-gigi ini ya. Nah, ini yang disebut ranah makhraj huruf lam. Jadi ujung sisi lidah dan ujung lidahnya bertemu dengan ini semua gigi-gigi ini ya. Nah, jadi bertemu dengan gusi-gusinya dan gigi-gigi ini bagian atas ya. Begitu. Ya, selanjutnya ada huruf mim. Mim atau huruf ma ya. Ma ini termasuk huruf bibir ya, 2 bibir yang tertutup. Ya, mimu. Nah, mimu. Nah, 2 bibir yang tertutup ini bertemu ma. Nah, tidak perlu dikulum ma, tidak perlu begitu ya. Jadi cukup mamimu. Nah, kemudian ketika mengucapkan huruf mim ini ada gunnah, ada dengung yang keluar dari rongga hidung. Mi, mu, ya, bisa dirasakan hidungnya ada dengungnya ya, ada gunnahnya di sini. Nah, jadi huruf mim itu terbentuk dari masuk dalam 2 makhraj ya, 2 makhrijul huruf. Yang pertama adalah makhraj asyafatain, yaitu makhraj yang keluar dari bibir, dari 2 bibir. Kemudian yang kedua adalah makhrajnya al-khayshum atau makhraj yang terbentuk dari rongga hidung. Nah, untuk al-khayshum nanti saya ada penjelasan sedikit ya. Saya lanjut di huruf na. Makhraj huruf na, naninu. Nah, ini makhraj huruf na ini termasuk huruf lisan atau huruf lidah, di mana ujung lidahnya bertemu dengan gusi 2 gigi seri, tapi lebih ke bawah sedikit daripada makhraj huruf lam. Ya, masih ingat ya ranah huruf lam? Nah, sebetulnya tidak terlalu jauh ya. Jadi la dan na ini berdekatan makhrajnya. Dia lebih ke ini ya, setelah la, huruf na ini ranahnya di sini. Naninuan. Nah, sama seperti huruf mim, huruf na ini
Huruf nun ini terbentuk dari dua makhrijul huruf. Yang pertama makhraj al-lisani atau makhraj lidah, dan yang kedua adalah makhraj al-khayshum dari rongga hidung. Jadi inilah yang disebut huruf gunnah ya. Nun, mim itu termasuk huruf gunnah, di mana ketika mengucapkan huruf tersebut ada dengung yang keluar dari rongga hidung. Nah, ini dia makhraj al-khayshum atau gunnah. Nah, ini terbentuk ketika kita mengucapkan huruf nun dan ini ya beberapa huruf mim ya, dengan ada beberapa hukum dalam tajwid ya yang kita kenal dengan idgham bi gunnah, iqlab, ikhfa hakiki. Nah, ini semua bacaan ini keluar dari rongga hidung. Jadi nanti Antuna akan menjumpai bab tentang nun sukun atau tanwin ya. Nun sukun atau tanwin ini di bagian di hukum-hukum idgham bi gunnah, iqlab dan ikhfa hakiki, ini yang akan huruf-huruf yang keluar ini melalui rongga hidung, jadi disertai gunnah. Kemudian ada nun dan mim yang bertasydid. Nah, ini gunnahnya sempurna. Gunnahnya saya biasa menyebutnya gunnahnya sempurna ditahan 3 harokat. Nah, ini gunnah bisa dirasakan ketika Antuna mengucapkan nun dan mim yang bertasydid ini tekan lebih lama ya. Ditahan lebih lama dengan disertai dengung. Rasakan di rongga hidungnya. Misalnya minna, minna. Nah, ketika mengucapkan mim dan nun yang bertasydid ini ada gunnah yang melalui rongga hidung. Kemudian akan bertemu dengan hukum-hukum tajwid idgham mimi, di mana huruf mim sukun bertemu dengan mim. Kemudian ada mim sukun bertemu dengan ba. Nah, kemudian ada idgham mutajanisain gitu ya. Nanti Antuna akan mendapati hukum-hukum ini ya. Dan mad lazim mukhaffaf harfi. Nah, di sini. Ya, saya lanjut ya di huruf waw. Nah, wa. Wa ini termasuk huruf asyafatain atau terbentuk dari dua bibir. Nah, ini dua bibir yang membentuk bulatan. Wa. Ya, membentuk bulatan. Wa, ada celah untuk keluar suara. Wa. Jadi jangan terlalu tertutup, bukan begitu ya. Wa bukan, tapi wa, wi, wu. Ya, bukan juga wa. Ya, ini terlalu lebar tapi membentuk bulatan wa. Bukan monyong ya. Kalau monyong begitu. Tapi membentuk bulatan wa, wi, wu. Insyaallah ini mudah ya. Saya lanjut, ada huruf H. Huruf H ini adalah huruf tenggorokan atau huruf al-halqi, di mana tempat keluarnya dari tenggorokan bagian bawah. Ya, daerah pita suara. Bisa dilihat gambarnya ya. Untuk huruf H ini ada di sini. Ya, tenggorokan paling bawah. Ha, hi, hu. Nah, perlu diperhatikan ketika mengucapkan huruf H, ini tidak perlu ada penekanan dari dada ya, sehingga ada suara yang berlebihan gitu ya. H, ini tidak perlu ya. Cukup ha, hi, hu, ha, hi, hu, ah, ih, aha, ihi, uhu. Ya. Lanjut, huruf ya. Yang terakhir adalah huruf ya. Ini makhrajnya sama dengan huruf ja dan sya. Nah, dari tengah lidah bertemu dengan langit-langit atasnya. Ya, yi, yu. Ya, yi, yu. Ai, i, ui. Ayya,
iyi, uyu. Ya, tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas. Ya, bisa dilihat gambarnya ada di sini ya. Ini tengah lidah nanti bertemu dengan langit-langit atasnya ini. Nah, itulah makhraj huruf ya. Insya Allah sampai di situ penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya contohkan cara membaca di buku tahsinnya masing-masing. Barakallahu fiik.